大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇 366-370. Barang yang dirasakan keadilan dalam pelukannya adalah putih kuda ular yang sebelumnya digunakan Lintian untuk melawannya. Menjadi ahli obat di dunia, Justice secara alami mengetahui metode penggunaan putih kuda ular. Memecah potongan sepanjang jari menjadi 10 bagian kecil, dia menyalakan semuanya dan melemparkannya ke arah yang berbeda. Dengan kibatinnya yang kuat, setiap bagian terlempar beberapa ratus kaki jauhnya dan mengelilingi seluruh area. Menurut tebakan Justice, Lintian pasti berada di area ini. Memikirkan tentang penampilan Lintian yang menyedihkan saat dikelilingi oleh ular, Justice tidak bisa menahan perasaan senang di hatinya saat dia mencibir. Dugaan Justice memang benar, dan Lintian ada di area ini. Saat Lintian mengamati sekelilingnya, dia tiba-tiba melihat batu api menyala di kejauhan dan nyala api kecil dilemparkan ke dekatnya. Kemudian, dia bisa mencium bau amis dan langsung tahu apa yang sedang terjadi. Dengan adanya item ini, ular-ular di sekitarnya pasti akan gelisah dan datang mengelilinginya. Meskipun ular-ular itu sama sekali tidak mengancamnya, dia bahkan tidak bisa bergerak sekarang. Selama dia melakukan gerakan sekecil apapun, keadilan pasti akan melihatnya. Namun, bagaimana dia bisa tetap diam jika ribuan ular memanjatnya? Lintian tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan kecemasan. Apakah saya akan menjadi mangsa metode saya sendiri? Apa ini? Sebagai ahli nomor 1 di dunia saat ini, mengapa Anda belajar menggunakan hal-hal aneh seperti itu? Terlebih lagi, bagaimana Anda bisa bertindak seperti pengumpul barang bekas, mengumpulkan barang yang saya tinggalkan untuk menyakiti Anda? Lintian tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa. Seorang ahli yang tak tertandingi memang berbeda, tidak melepaskan barang apapun yang mungkin berguna baginya. Suara gemerisik sudah terdengar di semak-semak dan di sekitaran, itu pertanda ular sudah mencium aroma putih. Keadilan secara alami dapat mendengar ular juga dan tidak bisa menahan senyum kegirangan. Suara yang hampir membuatnya marah sampai mati sore ini sekarang terdengar seperti nada surgawi di telinganya. Lintian, nikmati hadiah yang kamu berikan padaku. Haha, suara gemerisik menjadi semakin keras, dan semakin terkonsentrasi. Seolah-olah semua ular di hutan tertarik pada Lintian dan dia sudah bisa mendengar suara ular yang mendesis. Udara dipenuhi dengan bau amis yang akan membuat orang muntah saat menciumnya. Lintian bukan keadilan, dan dia tidak bisa menghalangi akal sehatnya dan menjadi satu dengan dunia. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika saya terus diam, saya akan berakhir sebagai santapan ular-ular ini. Dalam kegelapan, banyak pasang mata bercahaya hijau sudah mendekati Lintian. Tepat ketika dia ingin berdiri kembali, sebuah ide melintas di kepalanya dan matanya menyala. Keadilan jelas tidak memiliki banyak putih dan tongkat tunggal yang dia lempar sudah hampir habis terbakar. Namun, Lintian masih memiliki 2 tongkat penuh di pelukannya. Ini pasti bisa menjadi langkah yang mengubah permainan. Jika memikirkan hal ini, Lintian tidak ragu lagi dan melesat ke udara. Dengan silakan pedangnya, dia melesat lebih jauh ke dalam hutan dan memotong-motong semua ular yang menghalangi jalannya. Saat Lintian bergerak, Justice menemukannya dan tertawa terbahak-bahak. Lintian, apakah kamu masih berpikir kamu bisa melarikan diri? Bagaimana rasanya menjadi mangsa teknikmu sendiri? Dengan ayunan tangannya, Justice melesat ke udara seperti burung layang-layang dan mengejar seperti sambaran petir. Saat Lintian melayang ke udara, dia mengeluarkan sebatang kutip lagi dari pelukannya dan menghancurkannya menjadi debu dengan tangannya. Kemudian, dia menyalakannya dan melemparkannya ke belakang. Saat berikutnya, bau amis yang kental memenuhi atmosfer. Ular-ular itu, semuanya tertarik oleh baunya, melesat ke tempat yang baunya paling pekat. Tepat ketika keadilan melesat ke udara dan tiba di lokasi Lintian sebelumnya, ular-ular itu baru saja melompat ke udara dan belum mendarat. Mereka semua tergantung di udara dan membentuk dinding ular, menghalangi jalan keadilan. Keakuratan dan waktu tindakan Lintian terlalu menyenangkan. Jika dia sedikit lebih awal, ular-ular itu pasti sudah mendarat di tanah dan dia pasti akan terjebak dalam kekacauan yang diakibatkannya. Jika dia sedikit terlambat, keadilan pasti sudah pergi. Hanya dengan memahami
waktu yang tepat dia dapat memblokir jalan keadilan dengan dinding ular. Keterlambatan kecil dalam waktu inilah yang dibutuhkan Ling Qian. Jika keadilan diblokir, dia pasti harus membunuh ular-ular itu terlebih dahulu. Jika tidak, dia harus menunggu ular itu mendarat sebelum mengejar Ling Qian. Terlepas dari pilihannya, dia pasti harus melambat sejenak. Pada saat yang sama, teknik gerakan Ling Qian akan dilepaskan dengan kecepatan penuh, dan dia akan berakselerasi sepenuhnya. Ini adalah momen yang ingin dia pegang. Saat Justice melambat, dia pasti akan membutuhkan waktu untuk berakselerasi ke kecepatan penuhnya lagi. Sedikit keterlambatan waktu ini saja sudah menentukan fakta bahwa dia tidak akan bisa menangkap Ling Qian. Dengan layar besar cahaya pedang yang berkedip di udara, semua ular di udara terpotong-potong. Bau darah memenuhi hutan dan sepenuhnya menutupi bau amis sebelumnya. Cahaya pisau yang bersinar kemudian melesat ke udara dan mendarat di cabang-cabang pohon. Tubuh Justice berdiri kokoh di atas dahan tipis saat dia melihat ke cakrawala. Namun, keadilan tidak frustrasi sedikit pun dan bahkan tersenyum ketika dia bergumam, benar-benar bakat yang tiada taraf. Aku sendiri mungkin tidak akan bisa membuat adaptasi secepat itu dalam waktu sesingkat itu. Namun, bahkan jika kamu dapat melarikan diri, bagaimana Anda dapat melarikan diri dari genggaman saya? Saya semakin menikmati perburuan kucing dan tikus ini. Perburuan kucing dan tikus. Namun, siapa kucingnya dan siapa tikus di antara mereka berdua? Asteris. Sore kedua setelah Ling Qian meninggalkan kediaman Ling, penatua pertama keluarga Yu, Yu Shanshui, dan penatua ketiga, Yu Shankong, tiba di kota Bantalan Langit. Mendengar berita ini, seluruh Ling Residence tercengang konyol karena tujuan kunjungan keluarga Yu sebenarnya adalah untuk mengirimkan mahar mereka. Kedua keluarga mereka baru saja mengkonfirmasi pertunangan 2 hari yang lalu dan keluarga Yu telah mengirimkan mahar. Menurut tradisi mereka, tindakan mereka terlalu tidak pantas dan tidak sesuai dengan tindakan keluarga berusia 1000 tahun. Untuk keluarga aristokrat besar seperti keluarga mereka, tidak peduli betapa cemasnya mereka tentang pernikahan, setidaknya mereka harus melalui ritual yang tepat sebelum mengonfirmasi pernikahan. Namun, bagian kelahiran mereka bahkan belum cocok, dan keluarganya sebenarnya sudah mengirimkan mas kawin bimbingan. Seluruh keluarga Ling mau tidak mau merasa ada sesuatu yang sangat aneh. Selain itu, kemewahan mahar juga belum pernah terjadi sebelumnya. Sutra kelas atas dari Samudra Selatan, 500 meter merah, 500 meter ungu, 500 meter hitam, 500 meter hijau, dan 500 meter biru. 3 peti penuh perhiasan kelas atas, dan 5 gerbong dari kayu cendana kelas atas, 50 gerbong diperlukan untuk membawa mahar. Ini tidak bisa lagi disebut mahar, tidak ada bedanya dengan rumah pindah keluarga Yu. Dengan mertua mereka tepat di depan pintu, keluarga Ling mereka tidak mungkin tidak keluar dan menerima mereka, bukan? Sepanjang jalan, Nyonya terlalu memikirkan mahar dan berkata dengan, "Serius, Ingen, apakah Anda memperhatikan bahwa apa yang disebut barang mahar semuanya sangat berat dan menghabiskan uang? Meskipun semuanya adalah barang berharga, tindakan di keluarga kali ini benar-benar tidak sesuai dengan keluarga nomor 1 di bintang langit." Wanita tua ini berpikir ada yang aneh dengan mas kawin ini. Memem, alis Kukinger juga berkerut. Aku belum pernah mendengar sesuatu yang begitu aneh sebelumnya dan aku juga merasa ada yang tidak beres di sini. Namun, tidak mudah bagi kita untuk menebak maksudnya. Keluarga, jadi yang terbaik bagi kita untuk berhati-hati. Juga, Tianir melakukan perjalanan dengan ahli itu juga tampaknya terlalu terburu-buru dan tanggal mahar tiba terlalu kebetulan. Jika ada keamanan untuk mengawal mahar, jumlah orang yang dikirim keluarga Yu sedikit dibesar-besarkan. Di benua bintang surgawi, siapa yang berani menyentuh keluarga Yu di wilayah mereka? Nyonya tua Ling dipenuhi dengan kekhawatiran. Apa yang ingin dilakukan keluarga Yu? Mengapa aku merasa bahwa keluarga Yu menyembunyikan niat jahat mereka? Aku sudah lama mendengar nama heroik penatua pertama dan penatua ketiga. Memang lebih baik melihat seseorang secara langsung kemudian mendengar legendanya dan melihat kalian berdua hari ini memang kehormatan kami. Keluarga Ling kami benar-benar berterima kasih atas kesulitannya. Kalian berdua pergi untuk mengirim mas kawin secara pribadi. Setelah akhirnya bebas dari keadaan bumi sebelumnya, Ling Xiao sangat energi dan penuh senyuman. Dengan tinjunya ditampukkan, dia
melafalkan kata-kata yang dipaksakan oleh Cutinger untuk dihafalnya di bawah pengawasannya. Tapi sementara kata-katanya diucapkan tanpa kesalahan, nadanya benar-benar monoton seolah-olah dia adalah anak kecil yang membacakan dikte. Kamu terlalu sopan, untuk Jenderal Lin secara pribadi keluar untuk menjemput kita. Orang tua ini kewalahan dengan bantuan ini. Orang yang menjawab adalah tetua pertama, Yu Shansui. Dia berusia 60 tahun lebih dengan janggut seputih salju, jubah hijau, dan penampilan ilmiah. Tolong, Lin Xiao merentangkan tangannya. Tolong, keduanya berjalan beriringan. Saat pasukan besar keluarga Yu memasuki kota, Nyonya Tua Lin dengan hati-hati mengamati pasukan keluarga Yu melalui jendela. Semakin dia melihat mereka, semakin besar kekhawatirannya. Semuanya ahli. Setiap orang yang dipilih secara acak pasti akan jauh lebih kuat daripada penjaga di keluarga Lin mereka, dan mereka yang berpakaian putih jelas setingkat di atas mereka yang berpakaian ungu. Pada saat yang sama, tatapan orang-orang berbaju ungu jelas dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan ketika mereka melihat orang-orang berpakaian putih. Pasukan ini mungkin tidak lebih lemah dari pasukan Lin Tian di halaman keluarga Lin, bukan? Namun, mereka semua ada di sini hanya sebagai penjaga mahal. Dengan kebenaran keluarga Yu, apakah mereka membutuhkan 1000 ahli sebagai penjaga? Apakah memang ada kebutuhan seperti itu? Mungkin selusin ahli berpakaian ungu dan 3 ahli berpakaian putih sudah lebih dari cukup. Namun, Nyonya Tua Lin tidak bisa tidak terkejut saat alisnya berkerut. Beberapa saat kemudian, pasukan keluarga Yu telah tiba di keluarga Lin. Setelah akomodasi pasukan keluarga Yu diatur, kedua ketua keluarga Yu duduk di aula bersama anggota keluarga Lin. Setelah pelayan menyajikan teh, setiap orang di aula jelas dipenuhi dengan kekhawatiran mereka sendiri dan seluruh aula dipenuhi dengan kesunyian yang canggung. Saya percaya kepala keluarga Lin mungkin bertanya-tanya mengapa keluarga Lin kami sangat cemas tentang pernikahan Nona Binyan. Yu Shansui berkata sambil terkekeh dan memecah suasana dingin. Karena kita sudah menjadi mertua, aku tidak perlu menyembunyikan apapun. Keluarga Yu kita akan menjalani pertarungan hidup dan mati dengan musuh bebuyutan kita, air surgawi. Amin. Namun, kemenangan masih belum pasti, dan keadaan tidak terlihat terlalu optimis saat ini. Yu Shanfeng menghela napas panjang sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, oleh karena itu, kepala keluarga ingin mengatur pernikahan generasi muda sebelum pertempuran. Untuk mas kawin, ini hanya masalah waktu dan jadi kami memutuskan untuk kirimkan lebih awal itu hanya beberapa harta benda dan tidak banyak untuk keluarga Lin. Kata-kata ini adalah apa yang para tetua muncul setelah beberapa diskusi untuk menghilangkan kewaspadaan keluarga Lin. Kebenaran dalam kebohongan dan kebohongan dalam kebenaran. Seni berbohong yang sebenarnya adalah memiliki 90% kebenaran dan 10% kebohongan. Meskipun kata-kata yang diucapkan oleh keluarga Yu ini tidak 90% benar, setidaknya 50% benar. Bahkan jika keluarga Lin tidak mempercayai mereka sepenuhnya, setidaknya sebagian dari keraguan mereka akan hilang. Namun, Nyonya Tua Lin dan Cutinger sedang berpikir keras dan Lin Shan dan Lin Xiao sudah tertawa terbahak-bahak dan hangat. Aku ingin tahu di mana tuan ketiga dan putri kecil kita tinggal sekarang. Orang tua ini harus mengunjunginya untuk memberinya sesuatu. Yang bertanggung jawab atas pertunangan itu tetaplah tuan ketiga Yu. Yu Shansui berkata dengan sikap bermartabat. Tuan ketiga dan putri kecil tinggal di halaman belakang. Saudara-saudara, bawa kedua ketua itu ke tuan ketiga Yu. Perintah Nyonya Tua Lin. Terima kasih Nyonya. Kedua ketua Yu berkata dengan kepalan tangan mereka menangguk dan pergi. Di aula, Nyonya Tua Lin menghela nafas panjang dan melihat keluar dengan khawatir. Aku sudah 2 hari tidak melihat Tianel. Di mana tempatnya dia? Bagaimana dia bisa hilang pada saat seperti itu? Cutinger menjawab. Tianel mengatakan bahwa dia pergi berlibur dengan 2 senior dari Yuan Heaven. Dengan 2 ahli tiada taraf di sisinya dan seni bela diri Tianel sendiri, dia pasti akan aman dan kembali ke beberapa hari. Sementara Tianel sangat dewasa, dia masih remaja berusia 15 hingga 16 tahun. Sekarang masalah di rumah akhirnya diselesaikan, adalah normal baginya untuk keluar untuk beristirahat. Tianel telah membawa terlalu banyak kekhawatiran beberapa tahun ini dan bukanlah hal yang buruk baginya untuk sedikit bermain-main. Nyonya Tua Lin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, belum tentu. Belum tentu. Namun,
Siapa yang tahu apakah dia merujuk pada Ling Tian yang belum tentu sedang keluar untuk berlibur atau dia belum tentu sedang bermain-main. Pada saat yang sama, Yukinger tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar saat mata merah dan bengkak Lin Chen muncul di benaknya. Tiba-tiba, dia dipenuhi dengan frustrasi dan kecemasan. Penatua pertama, penatua ketiga, kalian berdua ada di sini. Yukinger berkata dengan nada tenang tanpa sedikit pun kegembiraan. Tidak peduli apa, kedua tetua ini ada di sini untuk mengirimkan mas kawinnya dan Yukinger harus dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa malu. Bahkan jika dia tidak bersemangat atau malu, setidaknya dia harus sopan. Tapi saat Yukinger berpikir tentang bagaimana hidup dan mati Ling Tian masih belum diketahui, dia tidak bisa membuat dirinya bersemangat atau malu. Apakah putri kecil terbiasa tinggal di sini? Di mana tuan ketiga Yu? Setelah mengusir para pelayan dan memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia bertanya dengan nada lembut. Namun, tidak ada satupun jejak kekhawatiran yang bisa dirasakan dalam kata-katanya, dan malah sedikit dingin. Paman ketiga terluka karena perdebatan dengan seseorang dan sedang beristirahat di kamarnya. Yukinger duduk di kursi dan sebenarnya tidak repot-repot menyuruh para pelayan menyiapkan teh. Baik, penatua pertama dan ketiga berasal dari faksi ambisius keluarga Yu mereka dan memiliki cara yang tidak bermoral. Dalam keluarga, mereka tidak menempatkan siapapun dalam pandangan mereka selain kepala keluarga, Yu Menlo. Bahkan di hadapan ayahnya, Yu Mantang, keduanya sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Karena itu, Yukinger tidak pernah memiliki itikat baik terhadap salah satu dari mereka dan bahkan sedikit membenci mereka. Tuan ketiga terluka. Tetua ketiga, Yu Zhangkong, berkata dengan sedikit ejekan yang jelas, apakah dia terluka di tangan keadilan Beyond Heavens. Dia benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan tidak tahu bagaimana berpikir sebelum bertindak. Sudah waktunya baginya untuk diberi pelajaran. Mendengar kata-kata ejekan ini, Yukinger tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Itu benar, paman ketiga kalah karena dia lebih rendah. Saya percaya bahwa ketika penatua ketiga menghadapi keadilan, hasilnya pasti akan sangat berbeda. Namun, kemampuan penatua ketiga untuk memprediksi apa yang telah terjadi memang luar biasa. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa Yu Mantian terluka oleh keadilan hanya 2 hari yang lalu. Namun, kedua tetua itu seharusnya sedang dalam perjalanan ke kediaman Lin saat itu. Jadi bagaimana mereka mengetahui tentang itu? Kecuali jika mereka sudah, wajah Yukinger menjadi dingin saat hatinya tenggelam. Yu Zhangkong mendengus dan wajahnya berubah pucat. Sementara dia sombong, dia tidak sombong dan sadar akan kemampuannya sendiri. Di dunia saat ini, mungkin tidak ada satu orang pun yang berani mengatakan bahwa mereka bisa menang melawan keadilan. Nyatanya, belum lagi menghadapi keadilan, dia bahkan tidak percaya diri untuk menang melawan Yu Mantian. Yu Zhanshui berkata dengan tidak senang, mengapa ada kebutuhan untuk mengkhawatirkan urusan kecil seperti itu. Sebagai anggota keluarga Yu, keluarga memiliki misi penting untukmu dan kamu harus menaruh hati pada masalah ini. Dengan satu kalimat, dia mengubah topik pembicaraan dan mengabaikan kata-kata Yukinger. Yukinger merasakan hatinya bergetar saat dia bertanya, misi penting apa? Pada saat yang sama, dia tahu bahwa ini mungkin alasan sebenarnya mengapa keluarganya mengirimkan mas kawin dan tidak bisa tidak merasa cemas. Yu Zhanshui tertawa kecil dan berkata dengan dingin, Ling Tian sedang dikejar oleh Justice from Beyond Heavens dan kematiannya pasti. Secepatnya, berita kematiannya akan disampaikan dalam 1 hari. Paling lambat, berita tentang kematiannya harus diketahui dalam 2 bulan. Saat ini, Anda adalah satu-satunya wanita yang Ling Tian telah berikan status yang layak sehingga Anda akan menjadi satu-satunya orang yang tersisa di keluarga Ling ketika Ling Tian meninggal. Anda pasti harus memanfaatkan Anda status untuk memahami kekuatan keluarga Ling dan tunduk pada keluarga Yu kami. Jika masalah ini tercapai, Anda akan mendapatkan pahala terbesar. Pahala terbesar. Yukinger mengeluarkan senyum muram saat tangannya terkepal erat dan wajahnya memerah. Kata-kata yang diucapkan oleh Yu Zhanshui bergemuruh di telinganya dan Yukinger merasa dunianya runtuh dan matanya menjadi gelap. Penghinaan yang dia rasakan membuatnya merasa ingin mencabut pedangnya untuk bunuh diri. Beyond Heavens dan Martial Order Medallion selalu menjadi pantangan terbesar keluarga Yu. Kedua kuasa ini adalah sesuatu yang bahkan keluarga berusia 1000 tahun, jadi of Heavenly Star tidak berani memprovokasi.
Jika ada orang dari keluarga Yu yang memprovokasi mereka, keluarga Yu tidak akan membela mereka tetapi akan segera menjauhkan diri. Faktanya, keluarga Yu bahkan mungkin mengambil inisiatif untuk memusnahkan mereka dengan imbalan kedamaian dan keamanan mereka. Satu-satunya alasan mengapa keluarga Yu tidak menggantikan Wei Utara selama ratusan tahun terakhir adalah karena keberadaan medali perintah bela diri. Jadi, Yu Bingyan tahu bahwa meskipun menjadi keluarga nomor satu di Heavenly Star, keluarga Yu mereka masih takut akan Beyond Heavens. Hanya ada satu hasil dalam memprovokasi Beyond Heavens, lihat. Sekarang Linthian telah bertemu dengan situasi tanpa harapan seperti itu. Dia masih bisa mengerti jika keluarganya tidak mau membantu. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa keluarganya akan menggunakan kesempatan ini untuk merebut kekuasaan dari keluarga Ling. Ini tidak berbeda dengan memanfaatkan kematian keluarga Ling dan memukul mereka saat mereka jatuh. Tindakan seperti itu sangat tercela. Hal yang paling menyebalkan adalah kenyataan bahwa mereka memanfaatkan satu-satunya gadis generasinya untuk menjadi pion dalam rencana ini. Kehidupan, kebahagiaan, kesucian, reputasinya, semuanya dimanfaatkan oleh keluarganya. Semua ini untuk jasa terbesar. Penatua pertama, Bingyan punya pertanyaan dan saya bertanya-tanya apakah saya harus menanyakannya. Bingyan mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahannya, tetapi suaranya mulai bergetar dan seluruh wajahnya menjadi pucat pasi. Menembakkan, Yu Shanshui duduk di kursi dengan acuh tak acuh dengan ekspresi tenang. Sejak saya masih muda, Bingyan telah diajari bahwa seorang wanita harus tunduk kepada 3 orang. Tunduk kepada ayah saya ketika saya di rumah, tunduk kepada suami saya ketika saya menikah, dan tunduk kepada putra saya jika suami saya meninggal. Bingyan menghirup udara dingin. Sekarang setelah pertunangan dikonfirmasi, Bingyan dapat dianggap sebagai anggota keluarga Ling. Agar keluarga membuat keputusan seperti itu, apakah mereka mempertimbangkan fakta bahwa aku akan ditempatkan di spot? Apakah ayah punya sesuatu untuk dikatakan tentang ini? Tuan kedua secara alami setuju dengan ini. Yu Shankong mencibir, ini adalah masalah yang menyangkut ambisi keluarga Yu kita. Jadi mengapa tuan kedua tidak setuju? Adapun pertunangan dengan keluarga Ling, itu tidak lebih dari sebuah skema. Bagaimana bisa diperlakukan dengan serius? Bahkan jika kamu harus berkorban sedikit untuk keluarga, lalu bagaimana dengan itu? Tidak lebih dari skema, tidak bisa dianggap serius. Bibir Yu Bingyan mulai bergetar. Seluruh dunia tahu bahwa aku akan menikah dengan Linthian dan dengan pengaruh kedua keluarga kita, seluruh benua mungkin akan diberitahu tentang masalah ini. Ini sebenarnya tidak bisa ditangani dengan serius. Apa kalian punya wajah? Tidak masuk akal, teriak Yu Shanshui sambil berkata dengan ekspresi sedingin es. Putri kecil, selama kamu adalah putri kecil untuk keluarga Yu kita selama sehari, kamu akan selalu menjadi putri kecil keluarga Yu kita. Tidak peduli apapun, putri kecil itu keluarga Yu kami milik keluarga Yu. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk berkorban untuk keluarga. Bagaimana Anda bisa begitu tidak masuk akal? Aku bukan lagi putri kecil keluarga Yu. Yu Bingyan mengangkat kepalanya dengan bangga. Aku hanya memiliki satu status sekarang, menantu dari keluarga Ling. Linthian adalah pria yang kucintai dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, ekspresi kebahagiaan dan kepuasan memenuhi wajahnya. Omong kosong, Yu Shanshui berteriak, sebagai anggota keluarga Yu dan putri satu-satunya dari generasimu, kamu benar-benar berani mengucapkan kata-kata keterlaluan seperti itu. Kamu benar-benar telah melupakan akarmu, tingkah lakumu tidak bermoral dan kamu tidak memiliki rasa malu. Apakah kamu tahu apa arti malu? Malu, untuk berpikir bahwa tetua pertama masih tahu bahwa ada kata yang disebut malu. Tetua pertama terlalu benar, dan Bingyan tidak ingin berdebat denganmu tanpa perlu. Namun, ada sesuatu yang harus aku jelaskan. Yu Bingyan bukan lagi bagian dari keluarga Yu. Mata Yu Bingyan bersinar dengan tekad. Aku adalah wanita dari pria yang paling kucintai. Aku adalah wanita Linthian. Beberapa kata terakhirnya diucapkan dengan segenap kekuatan yang bisa dikerahkannya. Bahkan jika aku mati sekarang, ukiran di batu nisanku hanya bisa menjadi keluarga Ling, nama gadis Yu. Itu tidak akan pernah menjadi Yu Bingyan dari keluarga Yu. Surgawi tidak akan bisa mengubahnya. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Yu Bingyan memelototi kedua tetua itu dengan keras kepala dengan api kebencian membara di matanya. Harta milik keluarga Ling adalah milik suamiku, Linthian.
Jika ada yang ingin merebutnya, orang itu akan menjadi musuhku dan keluarga Ling. Dengan napas dalam-dalam, Yu Binian menambahkan dengan tekad, menekankan setiap kata yang diucapkannya. Tidak, masalah, siapa, dia. Mata Yu Shansui terasa dingin saat dia menatap Yu Binian. Jika itu masalahnya, kepala keluarga telah memesan. Terlepas dari apakah Anda mau atau tidak, Anda harus menerima pengaturan keluarga dan berusaha untuk keluarga. Jika Anda tidak patuh, sebagai tetua pertama dari keluarga Yu, aku akan memiliki wewenang untuk melaksanakan hukuman. Putri kecil, sebaiknya kamu memikirkan semuanya dengan jelas. Aku tidak ingin melepaskan semua keramaan denganmu. Sementara kata-kata Yu Shansui lembut, kata-kata itu dipenuhi dengan tekanan yang sangat besar. Aku ingin tahu bagaimana tetua pertama akan menghukumku. Yu Binian berkata dengan nada dingin. Kepala keluarga berkata bahwa putri kecil telah terbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun dan setelah menderita penyakitnya selama bertahun-tahun, sekarang saatnya untuk kamu. Putri kecil selalu lemah, dan saya yakin tidak ada yang akan memilikinya. Ada keraguan, kan? Yu Shansui maju selangkah dengan tatapan mengancam di matanya. Karena putri kecil tidak ingin memilih jalan yang mudah, lelaki tua ini hanya bisa menyajikan anggur hukuman kepada putri kecil. Yu Binian tidak pernah membayangkan bahwa paman pertama akan begitu kejam, memberikan perintah seperti itu. Mata Yu Binian dipenuhi dengan sakit hati tetapi dia tidak mundur satu langkah pun, berjalan di depan tetua pertama dengan mata tertutup. Bahkan jika aku mati sekarang, aku tidak akan menyesal. Aku sudah menjadi istri Tians. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Putri kecil, itu hanya anggur hukuman. Aku hanya akan membiarkanmu tidur selama sebulan dan ketika kamu bangun, dunia akan menjadi tempat yang sama sekali berbeda. Yu Shansui berkata dengan nada seram sambil mendekati Yu Binian. Anggur hukuman. Ayah ini paling suka minum anggur. Terlepas dari jenis anggur apa itu, ayah ini ingin mencoba semuanya. Sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh menggelegar di dalam ruangan. Penatua pertama, bagaimana rasa anggur hukumanmu? Wajah kedua tetua ini berubah saat mereka berdua melihat ke arah pintu. Sosok kekar Yumantian berada tepat di ambang pintu dengan sosok kekarnya menghalangi sinar matahari. Melihat ke atas, sosok itu tampak sangat besar. Kedua matanya memelototi kedua tetua dengan niat membunuh yang kejam yang terpancar dari tubuhnya. Tuan ketiga, kudengar kamu terluka. Bagaimana lukamu? Yu Shansui berhasil memaksakan senyum dan menyambut Yumantian. Yumantian mundur selangkah dan menghindari tangan Yu Shansui yang ingin merasakan denyut nadinya. Pada saat yang sama, matanya yang seperti lelam tertuju pada Yu Shansui. Penatua pertama, aku menunggu anggur hukumanmu. Ini, Yu Shansui tergagap sejenak dan memutuskan untuk menceritakan masalah itu dengan jujur. Jika Yumantian menjadi marah, Tuan ketiga, ini adalah niat kepala keluarga. Jika Tuan ketiga ragu, saya memiliki perintah yang ditulis secara pribadi oleh kepala keluarga. Saat Yu Shansui mengatakan itu, dia mengeluarkan surat dari dadanya. Tepat ketika dia mengeluarkannya, Yumantian menyambarnya dengan desil dan mengirimkannya ke tangan Yu Binian. Ya, Ner, bacakan untuk paman ketigamu. Yu Binian memindai surat itu sekali dan wajahnya berubah warna saat dia berkata dengan suara gemetar, untuk semua anggota keluarga Yu, setelah melihat surat ini, mereka harus mendengarkan perintah penatua pertama, Yu Shansui, dan penatua ketiga, Yu Shankong. Tidak seorang pun akan diizinkan untuk menentang perintah mereka atau mereka akan dihukum dengan hukum keluarga. Kepala ke-39 keluarga Yu, Yu Menlo. Setelah membaca surat itu, Yu Binian menatap Yumantian dengan hati yang benar-benar berantakan. Tuan ketiga, apakah kamu mendengar itu? Yu Shankong berkata dengan nada sinis. Dia tidak pernah bergaul dengan Yumantian tetapi tidak pernah bisa menang melawannya. Sekarang dia bisa menyaksikan tampilan cantik dari berbagai warna di wajah Yumantian. Nyala, apa ayah ini tidak punya telinga? Yumantian sudah dipenuhi rasa frustrasi dan setelah mendengar suara menyeramkan Yu Shankong, dia menjadi sangat marah. Bagaimana mungkin dia masih merasa terganggu dengan apakah Yu Shankong adalah seniornya atau bukan? Yu Shankong balas berteriak, Yumantian, beginikah caramu berbicara dengan seniormu? Jika kau bersikap kasar, orang tua ini akan memberimu pelajaran atas nama kepala keluarga.
Yumantian mencibir dan dia mulai mengorek hidungnya. Senior, sialan, mengapa kamu tidak memberitahuku bagaimana kamu telah bertingkah seperti senior selama 10 tahun terakhir? Beri aku pelajaran. Hanya dengan kamu, Pi. Yumantian meludah ke arah Yusan Feng yang lengah. Dengan wajah penuh ludah Yumantian, Yusan Feng menjadi marah dan ingin menerkam ke depan. Berhentilah bermain-main. Yusan Sui membentak. Apakah kalian pikir kita ada di rumah? Apakah kalian pikir kalian bisa bermain-main sesuka kalian? Tuan ketiga Yu, kita berdua bersaudara bertindak sesuai dengan perintah kepala keluarga dan Tuan ketiga juga anggota keluarga Yu. Apakah kamu akan menentang perintah kepala keluarga? Yumantian membalas, apa yang kalian ingin lakukan adalah urusanmu. Namun, Xinyan adalah keponakan kandung ayah ini. Ayah ini adalah maksud untuk pernikahan mereka. Jika kalian berdua berani menyentuhnya, jangan salahkan ayah ini untuk tidak menunjukkan wajah apapun kepada kalian berdua. Jika hal-hal meledak, rencananya akan gagal paling banyak. Jika kakak ingin mencari kesalahan, kalian berdua juga tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Melihat mereka berdua, Yumantian melanjutkan, jangan kira ayah ini tidak tahu. Yu Xiaojun dari 3 tahun lalu yang dihukum oleh aula penegakan saudara kedua adalah cucumu, kan? Kamu jelas mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam atas urusan pribadi kalian. Kakak laki-laki hanya meminta kalian berdua untuk bertindak atas kebijaksanaan kalian dan tidak pernah meminta kalian untuk menyentuh Binian. Di mana kalian berdua orang tua menemukan nyali untuk melakukan itu? Atas otoritas siapa apa kalian berdua berakting? Yusan Sui merasakan tubuhnya gemetar saat dia dengan paksa menahan amarahnya. Jika tuan ketiga bersikeras, kita hanya bisa membiarkan masalah ini selesai. Namun, misi kepala keluarga tidak dapat dihancurkan. Bagaimana jika putri kecil menyebarkan masalah ini? Tuan ketiga, bahkan Anda tidak akan lakukan apa yang kalian inginkan, dan aku tidak akan ikut campur sedikit pun. Ayah ini dari keluarga Yu juga. Bahkan jika aku tidak menyukaimu, aku tidak akan merusak rencanamu. Yumantian berkata dengan bangga. Namun, jangan melangkah terlalu jauh. Jika satu orang dari keluarga Lin terluka, ayah ini tidak akan membiarkan kalian berdua pergi. Adapun Binian, pertunangan sudah dikonfirmasi, dan Binian sudah menjadi milik keluarga Lin. Dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan, dan itu adalah urusan keluarga Lin. Belum lagi fakta bahwa saya sebagai paman ketiganya tidak memiliki hak untuk ikut campur. Bahkan jika ayahnya ada di sini, dia tidak akan memiliki hak untuk ikut campur, mengganggu juga. Aku bisa menjanjikan kalian berdua. Binian tiba-tiba berkata, aku tidak akan membocorkan rahasiamu. Seperti yang dikatakan Binian, bahkan Yumantian benar-benar bingung. Ini sama sekali bukan karakter Binian. Hanya apa yang terjadi? Baik Yusan Sui dan Yusan Kong menghela nafas lega. Binian masih menjadi anggota keluarga Yu. Selama dia membuat janji seperti itu, dia pasti akan menepati janjinya. Jika tidak, dia pasti bisa memilih untuk menolak mereka berdua dengan dukungan Yumantian. Meskipun akhir cerita ini tidak sempurna, mereka masih bisa mempertahankannya sampai mereka merebut kekuasaan. Pada saat yang sama, mata Binian dipenuhi dengan tatapan seolah-olah dia telah terbebas dari beban. Tepat ketika dia ingin menolak para tetuanya sebelumnya, suara mendung Lin Chen terdengar di telinganya. Yanel, kamu bisa menyetujui permintaan mereka. Jangan khawatir, bangsawan muda telah membuat pengaturannya. Yakinlah dan jangan gegabah. Hanya dengan begitu Binian akhirnya bisa merasa nyaman. Karena Binian telah menyetujui permintaan mereka dan Yumantian jelas tidak mau mendengarkan perintah mereka. Tidak ada gunanya bagi mereka untuk tinggal lebih lama lagi. Saling bertukar pandang, Yusan Sui dan Yusan Kong mengucapkan selamat tinggal bersama. Kepala Binian diturunkan tanpa berkata apa-apa dan Yumantian mengabaikan mereka sepenuhnya dengan kepala menghadap ke langit. Meskipun ada kemarahan di hati mereka, keduanya hanya bisa menelan kemarahan mereka dan pergi. Setelah melihat mereka berdua pergi, Binian berkata dengan nada serius, Paman ketiga, kamu harus segera kembali. Untuk apa? Yumantian bertanya dengan ragu. Paman ketiga, aku takut ayah dan paman pertama akan. Binian berkata dengan khawatir sambil menatap Yumantian dengan mata memohon. Ayah pasti tidak akan setuju dengan keputusan paman pertama tapi tidak ada kabar dari ayah sampai sekarang. Paman ketiga, jika ayah dan paman pertama berkelahi, hanya kamu yang bisa menengahi pertengkaran itu. Baiklah, aku
Aku akan kembali hari ini. Ketika Yumantian mendengar itu, dia tidak bisa tidak merasa cemas juga, membenci kenyataan bahwa dia tidak bisa menumbuhkan sayap untuk terbang kembali. Jujur saja, keputusan paman pertamamu benar-benar menempatkanku di tempat yang sulit. Sialan, membuatku menjadi mak jomblang untuk kalian berdua sehingga dia bisa merebut tanah keluarga Ling. Sialan, betapa sialnya. Jika aku tetap di sini, keluarga Ling pasti akan dirugikan dan orang tua ini tidak akan bisa menghadapinya. Hati nurani saya. Tetapi jika keluarga Yukita berada pada posisi yang kurang menguntungkan, saya tidak akan bisa menonton itu dan merasa nyaman. Mengapa saya tidak kembali dan melupakan semuanya? Sialan, saya pasti memiliki yang baik berkelahi dengan paman pertamamu saat aku kembali. Terlalu banyak, aku memandang rendah dia. Tepat ketika Yumantian ingin pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan jika aku pergi? Bagaimana jika kedua orang tua berkabut itu datang dan menemukan masalah denganmu dan memaksamu untuk minum anggur hukuman apapun? Sungguh memusingkan. Bagaimana kalau kau kembali ke keluarga ini bersamaku? Yuminian menggelengkan kepalanya. Paman ketiga, hidup atau mati Tians masih belum diketahui. Jadi bagaimana aku bisa tenang? Selain itu, keluarga Yukita ada di sini kali ini untuk merebut otoritas keluarga Ling, dan aku pasti harus tinggal sampai akhir. Jika saya kembali ke keluarga Yu sekarang, tidak mungkin bagi saya untuk datang ke sini lagi. Selain itu, saudari Ling Chen masih di sini, dan saya bisa pergi ke halaman keluarga Ling jika keadaan berubah memburuk. Selama saya tidak melakukan tindakan gegabah, saya yakin mereka tidak akan melakukan apapun terhadap saya. Yumantian menganggukkan kepalanya dan menjawab tanpa ragu, baiklah kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Jika sesuatu terjadi, aku pasti akan mengirimkan berita kepadamu. Memem, aku juga tidak perlu mengemas apapun. Jika aku melihat kedua orang tua berkabut itu lagi, aku pasti akan marah lagi. Sambil tertawa, dia berbalik dan pergi dengan riang. Melihat paman ketiganya bergegas pergi, Yuminian merasa sedikit lebih nyaman. Kemudian, dia merasakan suara gemerisik di belakangnya dan sosok mungil Ling Chen muncul di sampingnya dengan senyum cerah. Saat ini, Yuminian memiliki perasaan aneh di hatinya. Sementara orang di depannya jelas adalah Ling Chen, dia tidak lagi merasa seperti Ling Chen. Dengan senyum di wajah Ling Chen, terlihat jelas bahwa Ling Chen senang dengan cara dia berurusan dengan kedua ketua Yu. Tapi untuk beberapa alasan, Yuminian merasakan suhu di sekitarnya turun beberapa derajat dengan hatinya yang dipenuhi rasa dingin. Perasaan seperti itu menghilangkan niat asli Yuminian untuk menerkam kepelukan Ling Chen dan menangis sepuasnya. Melihat Yuminian menatapnya dengan sedikit keterkejutan, Ling Chen tersenyum tenang dan berkata, "Saudari Minian, keluarga Yu membawa pasukan mereka ke sini dan tidak nyaman bagimu untuk bergabung dalam masalah ini. Aku berpikir bahwa Anda harus pergi ke halaman keluarga Ling sementara waktu untuk melepaskan diri untuk sementara waktu dan tidak peduli tentang urusan yang mengganggu ini. Terlepas dari bagaimana masalah ini berkembang di masa depan, Anda pasti akan merasa frustrasi." Yuminian tersenyum melankolis, "Saudari Chen, aku tahu aku tidak berguna dan telah membawa masalah besar bagi keluarga Ling." Ling Chen menjawab dengan berkepala dingin, "Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri untuk ini. Bahkan tanpamu, keluarga Yu akhirnya akan mencari masalah dengan kami. Apa yang akan datang. Yuminian menjawab dengan lembut, "Memem, sebelum menundukkan kepalanya, bagaimana saya bisa bersembunyi di halaman keluarga Ling dengan situasi saat ini yang begitu rumit? Ketua pertama pasti tidak akan membiarkan saya meninggalkan pandangan mereka. Namun, Ling Chen menjawab dengan senyum percaya diri, "Bukankah Yu Sensui baru saja mengatakan bahwa sudah waktunya penyakit saudari Minian kamu?" Yuminian merasakan hatinya bergetar dan dia tersenyum. Dia tiba-tiba merasa bahwa Ling Chen di depannya memberinya perasaan yang sangat asing. Terlepas dari apakah itu sikapnya yang berkepala dingin dalam menangani masalah atau sikapnya yang tenang dan tidak bingung, seolah-olah ada Ling Tian lain yang berdiri tepat di depannya. Terutama karena tatapan Ling Chen terkadang dingin, hampir persis seperti Ling Tian. Namun, ini bukan Ling Chen yang sengaja meniru Ling Tian tetapi hanya dia yang sangat mirip dengannya. Seolah-olah ini adalah sikap alaminya. Jika dia bisa memancarkan niat membunuh yang kuat, sikapnya pasti akan persis seperti sikap Ling Tian. Namun, mengapa ini terasa sangat asing baginya?
Karena itu Lin Chen dengan sikap seperti itu, seharusnya tidak ada masalah hari ini dan kamu harus bersiap untuk berpura-pura sakit. Ingat, penyakitmu adalah hasil dari kemarahan. Aku harus bergegas kembali ke halaman keluarga Lin. Lin Chen berkata dengan senyum hangat, mungkin sudah waktunya bagi Lin Qian untuk keluar dari pengasingan. Aku ingin tahu bagaimana pemahamannya tentang pedang. Jika orang ini mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi pada bangsawan muda, dia pasti akan menjadi gila. Jika saya tidak ada, saya yakin tidak ada yang bisa mengendalikannya. Jika ada yang tidak beres, semuanya akan menjadi buruk. Saat dia mengatakan itu, tatapan Lin Chen mulai menjauh saat dia melihat ke langit. Bangsawan muda, apakah kamu baik-baik saja? Apakah Anda tahu bahwa ada banyak orang yang merindukan Anda di sini? Asteris. Di halaman keluarga Lin, di depan ruang rahasia, baik Ling Lei dan Lin Lian berdiri tegak tanpa ada gerakan apapun. Namun, wajah mereka dipenuhi dengan kekhawatiran dan depresi. Dalam 3 hari terakhir, tidak ada satu suara pun yang terdengar dari Ling Qian yang berada di ruang rahasia, dan mereka tidak bisa tidak khawatir tentang keselamatan Ling Qian. Setelah 3 hari tanpa makanan dan air, tidak peduli seberapa dalam di batin Ling Qian, itu bukan masalah kecil. Apa yang harus mereka lakukan jika terjadi kesalahan? Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada saudara Qian, terutama fakta bahwa hidup atau mati bangsawan muda mereka masih belum ditentukan. Bahkan jika mereka semua memiliki kepercayaan mutlak pada bangsawan muda mereka, mereka tidak bisa tidak terguncang oleh seni bela diri menakutkan yang ditampilkan oleh ahli berjubah hijau. Bisakah bangsawan muda mereka benar-benar melarikan diri sendirian? Para pembunuh paviliun pertama semuanya menunggu Ling Qian keluar untuk mengambil keputusan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka biasanya terikat oleh aturan ketat dan perintah yang ditinggalkan oleh Ling Qian sebelum dia pergi, mereka pasti sudah mengejar keadilan. Bagi bangsawan muda mereka, kematian bukanlah apa-apa. Jadi bagaimana jika kematian mereka pasti? Di ruang rahasia, suara mendesing keras tiba-tiba terdengar. Pada awalnya, angin seperti angin musim semi yang nyaman dan berangsur-angsur berkembang menjadi angin musim gugur, sebelum berubah menjadi angin musim dingin yang sangat dingin dan akhirnya berubah menjadi badai besar. Proses ini berlangsung selama 4 jam penuh sebelum angin akhirnya berhenti. Saat Ling Lei dan Lin Lian dengan gugup saling memandang, pintu ke ruang rahasia terbuka. Ling Qian yang berpakaian lusuh berjalan keluar dengan kelelahan di seluruh wajahnya, tetapi tubuhnya masih berdiri tegak. Di tangan Ling Qian ada pedang yang benar-benar utuh. Pedang besi hitam. Melihat pedang ini, Ling Qian dan Ling Lei dipenuhi dengan ekstasi. Ling Qian pernah berkata bahwa jika Ling Qian tidak dapat menembus ke alam berikutnya, dia tidak akan pernah membiarkan Ling Qian menggunakan pedang lengkap. Sekarang Ling Qian keluar dengan pedang besi hitam, mereka tahu bahwa Ling Qian tidak mengecewakan Ling Tian. Dia memang telah menembus ranah pedang jiwa. Ling Qian berbalik dan melihat ke ruang rahasia di belakangnya dengan hormat di matanya. Ketika saya pertama kali melihat bangsawan muda, dia baru berusia 6 tahun tetapi membantu saya menyelesaikan semua masalah yang tidak dapat saya selesaikan. Sejak saat itu, bangsawan muda menjadi satu-satunya tuan dalam hidup saya. Sejak saat saya membalas dendam, saya tahu bahwa seluruh hidup saya akan dihabiskan untuk melayani bangsawan muda. Selain menyelesaikan misi yang telah dia berikan kepada saya, tidak akan ada lagi tujuan kedua dalam hidup saya. Ling Qian kemudian menghela nafas panjang dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar olehnya, "Sejak aku memiliki prestasi dalam seni bela diri, aku selalu memiliki pemikiran yang aneh. Setiap kali aku mencapai terobosan, aku akan merasa seolah-olah kerajaan bangsawan muda semakin jauh dari saya. Saya akan merasa seolah-olah kekuatan bangsawan muda berada pada tingkat yang tak terduga. Terutama bagaimana bangsawan muda memungkinkan saya untuk memahami esensi dari jalan pedang saya hanya dengan beberapa kata. Satu-satunya penyesalan saya adalah fakta bahwa ada beberapa musuh yang tidak bisa aku tangani dan harus memisahkan bangsawan muda." Mata Ling Qian bersinar dengan pemujaan. Bangsawan muda mungkin seharusnya sudah mendekati alam dewa. Apakah ada orang yang mampu menjadi tandingannya? Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dengan senyuman yang langka dan menyadari bahwa dua bersaudara di belakangnya memiliki ekspresi yang aneh. Karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia bertanya, "Ada apa? Ada apa dengan ekspresimu? Apakah sesuatu terjadi?" Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan perasaan buruk seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi.
Dia kemudian maju selangkah lagi dan bertanya, apa yang terjadi? Ling Qian dan Ling Wei sama-sama bingung sejenak. Mereka sangat menyadari seberapa dekat bangsawan muda itu dengan Ling Qian. Namun, bukankah itu sama untuk mereka? Air mata memenuhi mata mereka dan hampir mengalir di pipi mereka saat bibir mereka mulai bergetar. Itu, bangsawan muda, sesuatu terjadi. Ling Qian terkejut, dan dia mencengkeram leher Ling Wei. Dengan matanya menjadi merah seolah-olah dia telah menjadi gila. Omong kosong, bagaimana sesuatu bisa terjadi pada bangsawan muda? Kebijaksanaan bangsawan muda seperti makhluk surgawi, bagaimana sesuatu bisa terjadi padanya? Jelaskan dirimu dengan jelas. Suaranya terdengar seperti guntur, dengan tanah yang copot di dalam gua. Bangsawan muda, dia dikejar oleh Justice from Beyond Heavens. Brother Qian, Justice adalah ahli berpakaian hijau yang kita hadapi di luar Smoky Tea Tower. Bangsawan muda sudah meninggalkan Sky Bearing sendirian dan hidup atau mati tidak diketahui. Melihat bagaimana Ling Lei tersedak sampai dia tidak bisa berbicara, Ling Qian dengan cepat menjelaskan. Peng, Ling Qian membanting Ling Lei ke dinding dan Ling Qian menatap mereka dengan dingin dengan niat membunuh yang terpancar. Melampaui surga, keadilan, pakar berpakaian hijau. Jadi apa? Bagus. Apa saudara yang baik dari kalian berdua? Untuk melindungi kita, bangsawan muda dengan sengaja memimpin musuh keluar dari Sky Bearing dengan hidup atau mati tidak diketahui. Namun, kalian berdua B***R tidak tahu bagaimana membalas kebaikan bangsawan muda dengan kematian dan memiliki pipi untuk berdiri di sini seperti patung. Apakah hati nurani Anda telah dimakan oleh anjing? Keduanya berdiri tegak dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Faktanya, mereka berdua sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Ling Qian mendengus dan tidak berhenti sejenak, menghilang seperti sambaran petir. Bangsawan roh yang dalam bahaya. Bangsawan muda membutuhkan bantuanku. Dengan terobosan dalam kekuatanku, aku bisa menggunakan hidupku sebagai ganti luka ahli berjubah hijau. Saya akan dapat membantu bangsawan muda untuk memanfaatkan kesempatan. Ling Qian memikirkan ini pada dirinya sendiri saat dia berakselerasi dengan kecepatan penuh dan menghilang seperti gumpalan asap. Kemana kamu pergi? Suara dingin terdengar di telinganya. Meskipun suaranya tidak keras, Ling Qian langsung berhenti setelah mendengarnya. Last Gen, Ling Qian berbalik, bagus kamu ada di sini. Aku akan membantu bangsawan muda, dan peluang kita akan lebih besar dengan adanya kamu. Kamu akan menyelamatkan bangsawan muda. Saya pikir kamu akan menyakiti bangsawan muda. Ling Qian mendengus sambil berkata dengan tatapan tajam, apakah ada artinya bagimu untuk pergi? Dengan seni bela dirimu, apa yang dapat kamu lakukan bahkan jika kamu menemukan bangsawan muda? Bukankah kamu hanya mampu menjadi beban dan menciptakan masalah bagi bangsawan muda? Tetap di sini di halaman, dan Anda tidak boleh pergi kemanapun tanpa perintah saya. Omong kosong. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ling Qian memarahi Ling Chen dan menjadi marah. Last Chen, apa maksudmu dengan itu? Apakah bangsawan muda membawa kita tanpa bayaran? Apakah kita seharusnya menonton di sisi ketika bangsawan muda menghadapi kesengsaraan hidup atau mati? Terutama kamu adalah wanita bangsawan muda yang paling dicintai, tetapi Anda sebenarnya meminta saya untuk mengabaikan bangsawan muda pada saat seperti itu. Pak, dengan ayunan tangannya, Ling Chen mengirimkan tamparan secepat kilat dan Ling Qian bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Suara dingin Ling Chen kemudian berbunyi, Ling Qian, apakah kamu masih tahu bahwa aku adalah wanita tercinta bangsawan muda? Jika kita memiliki kesempatan untuk mengalahkan keadilan dengan mengumpulkan semua kekuatan kita, apakah menurut Anda bangsawan muda itu akan mengambil risiko meninggalkan Sky Bearing? Izinkan saya bertanya kepada Anda, siapa yang pernah dikatakan oleh bangsawan muda yang harus bertanggung jawab ketika dia tidak ada? Ling Qian memegangi pipi kanannya yang ditampar oleh Ling Chen dengan ekspresi tidak percaya. Apakah ini masih Ling Chen yang lembut itu? Apakah ini masih gadis yang akan gemetar saat melihat darah? Dia benar-benar berani menamparku di depan umum. Ling Qian tercengang konyol dan tidak mendengar apa yang dikatakan Ling Chen. Apakah kamu tuli? Ling Chen berteriak. Aku bertanya padamu, jika bangsawan muda tidak ada, siapa yang bertanggung jawab?
Kamu akan bertanggung jawab, tapi bangsawan muda. Lin Jian mendengus dan berbalik. Bagaimana jika seseorang menentang perintahku? Lin Chen bertanya dengan nada mengancam. Bunuh tanpa belas kasihan. Lin Jian menundukkan kepalanya. Melihat ekspresinya, Lin Chen akhirnya merasakan kemarahannya sedikit mereda. Setidaknya kamu masih ingat. Apakah kamu tahu mengapa bangsawan muda mengambil risiko sebesar itu untuk memancing keadilan pergi? Apakah kamu tahu krisis seperti apa keluarga Lin kita dan halaman keluarga Lin menghadap sekarang? Apakah Anda tahu apa perintah bangsawan muda sebelum dia pergi? Mengapa Anda tidak berbicara? Anda tidak tahu apa-apa. Anda hanya tahu bagaimana menjadi gegabah. Anda benar-benar mengecewakan saya. Tapi tidak masalah jika kamu mengecewakanku. Apakah kamu tahu siapa yang paling kamu kecewakan? Bangsawan muda, aku, Lin Jian mengangkat kepalanya dan melihat tatapan dingin Lin Chen. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan menyadari bahwa dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Dia hanya ingin membantu bangsawan mudanya dengan darah panas yang dimilikinya. Namun, apa yang bisa dia lakukan untuk membantu bangsawan mudanya? Menggunakan nyawanya. Bahkan jika dia ingin mati, bukan itu caranya. Hidupnya hanya milik bangsawan muda. Apa yang dia pikirkan? Baru sekarang Lin Jian merasakan sakit yang menyengat di pipinya. Saat Lin Jian mengusap pipi kanannya, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di kepalanya. Gadis ini telah berubah. Baik itu cara dia berbicara atau tindakannya, semuanya persis seperti bangsawan muda. Dia telah berubah menjadi bangsawan muda karena dia telah pergi. Dia memang wanita yang paling dicintai bangsawan muda. Melihat Lin Jian tenang, Lin Jian mulai menggambarkan semua yang terjadi dalam beberapa hari terakhir kepadanya. Akhirnya, Lin Chen berkata dengan tenang, sebelum bangsawan muda pergi, dia menekankan fakta bahwa ini akan menjadi tantangan terbesar yang kita hadapi. Untuk dirinya sendiri, untuk keluarga Lin, atau untuk halaman. Krisis yang dihadapi bangsawan muda sendirian juga krisis yang paling berbahaya. Jadi, kita harus memastikan bahwa tidak ada yang salah di pihak kita sehingga bangsawan muda tidak harus terganggu. Kita tidak bisa memberikan beban tambahan kepada bangsawan muda. Setiap orang harus mendengarkan perintahku dan tidak ada yang bertindak di luar garis. Siapapun yang melanggar perintah saya akan dihukum berat. Kemudian, Lin Chen melirik Lin Jian. Jika ada yang melakukan tindakan gegabah dan merusak rencana bangsawan muda, Lin Jian tidak bisa tidak bermandikan keringat dingin. Dia kemudian tertawa canggung dan mengusap pipi kanannya. Karena bangsawan muda meninggalkan rencana lengkap, aku pasti akan mendengarkan semua perintahmu. Tapi Last Chen, tamparanmu ini benar-benar ganas. Lin Chen memelototinya dan mendengus. Jika tamparanku ini tidak sakit dan tidak bisa membangunkanmu, akan ada lebih banyak penderitaan untukmu. Hal terpenting yang harus kita lakukan sekarang adalah menyusun kekuatan kita. Terlepas dari beberapa skuadron yang terdekat dengan kita, tidak perlu membunuhi yang lain. Keluarga yang telah memasuki kediaman Lin dan mengincar kita dengan tamak. Mereka telah mengganggu operasi biasa kita dan jika mereka mengetahuinya tentang kekuatan kita di pinggiran, mereka mungkin akan bisa mengatasinya dengan mudah. Kedua, setelah situasi di Sky Bearing stabil, ada misi penting untuk pavilion pertama Anda. Saya yakin Anda semua akan sangat bersemangat. Sepertinya pavilion pertama Anda sudah lama tidak melakukan operasi besar. Saat dia mengatakan itu, dia membunuh yang kuat keluar dari matanya. Sudah lama sekali sejak operasi besar terakhir kita. Misi macam apa itu? Saat Lin Jian mendengarnya, dia langsung bersemangat. Menurut apa yang aku tahu, krisis bangsawan muda saat ini adalah karena putra mahkota Wei Utara menggunakan medali perintah bela diri untuk mengajukan permintaan. Semua masalah kita adalah akibat dari itu, termasuk krisis yang dihadapi keluarga Lin kita. Lin Chen berkata dengan cibiran dingin, karena Lin Chen berani melakukan itu, dia harus menanggung balas dendam keluarga Lin kita. Pada saat itu, pavilion pertamamu akan bertugas membantai anggota keluarga kerajaan Wei Utara. Jangan lewatkan satu pun. Nada bicara Lin Chen sangat dingin dan tenang, seolah-olah dia bukan orang yang memberikan perintah yang begitu kejam. Jika satu orang ditinggalkan, kamu akan mengecewakan bangsawan muda selama bertahun-tahun pelatihannya. Aku akan tidak mengatakan apa-apa lagi. Iya, wajah Lin Jian berkerut dengan cara yang kejam. Jangan khawatir, tidak akan ada satupun yang selamat di istana Wei Utara. Suara kuda yang bergerak terdengar dan Lin Tu melaju dengan penampilan cemas. Saudari Chen,
Kakak Jian, penyakit nyonya muda kamu dan dia saat ini tidak sadarkan diri. Banyak dokter semuanya tidak berdaya dan nyonya tua memerintahkan saya untuk memanggil kamu kembali. Lin Chen tersenyum. Siapa yang mengira Binian akan sangat cemas? Sepertinya dia benar-benar tidak ingin melihat wajah menjijikan dari keluarga Yu. Di aula utama, nyonya tua Lin dan anggota keluarga Lin lainnya dipenuhi rasa khawatir. Bahkan ekspresi Yu Shanshui dan Yu Shangong terasa berat. Keduanya tidak bisa menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang kekampungan Binian. Bahkan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menanganinya, mengapa penyakitnya tiba-tiba kambuh? Mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan terjadi? Langkah kaki panik terdengar dari luar dan seorang pelayan melapor ke nyonya tua, karena Lin Chen dan Lin Qian meminta audiensi. Kerutan nyonya tua Lin sedikit mereda saat dia menjawab, biarkan mereka masuk. Kemudian, dia berkata kepada dua tetua Yu sambil tersenyum. Kedua orang ini, salah satunya adalah pelayan Tianer dan yang lainnya adalah pengikutnya. Meskipun mereka tidak memiliki kemampuan apapun dan sedikit ahli dalam pengobatan, mereka benar-benar ahli setia kepada Tianer. Saat dia mengatakan itu, Yu Shanshui dan Yu Shangong sama-sama tersenyum santai saat mereka berpikir, jadi mereka hanya dua pelayan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, seorang pria dan wanita muda masuk. Melihat begitu banyak orang di aula menatap mereka tampak sangat gugup ketika mereka berlutut dan berkata, memberi hormat kepada kepala keluarga dan nyonya tua. Nyonya tua Lin menjawab dengan memek sebelum berkata, bangkit. Lin Chen melangkah maju dan berkata dengan cemas, suasana hati nyonya muda tampaknya sedikit turun dan sepertinya dia mengalami shock baru-baru ini. Bersama dengan fakta bahwa tubuhnya lemah, yang terbaik adalah sebaiknya dia memulihkan diri di lokasi dengan klinik yang bagus dan udara yang segar. Nyonya tua Lin menganggukkan kepalanya dan menginstruksikan, jika itu masalahnya, bawa Binian ke halaman keluarga Lin untuk pemulihan. Bawa dia kembali ke kediaman saat dia merasa lebih baik. Beritahu mereka yang ada di halaman untuk merawat nyonya muda dengan baik. Jika sesuatu terjadi padanya, semuanya akan dieksekusi. Nyonya tua Lin berkata dengan tegas. Iya, kami mematuhi perintah nyonya tua. Lin Chen bersujud dan ingin pergi. Nyonya tua, bukankah ini sedikit tidak pantas? Yu Shanshui berdiri, putri kecil kita sedang tidak enak badan dan penyakitnya adalah penyakit yang dideritanya sejak dia masih muda. Tidak baik baginya untuk melakukan perjalanan jauh, dan yang terbaik baginya untuk memulihkan diri ditinggal. Jika dia meninggalkan kota dan sesuatu terjadi, tidak akan baik jika ada penundaan. Penatua pertama tidak menyadarinya, nyonya tua Lin berkata sambil tertawa kecil, bahwa tabib nomor 1 di kota bantalan langit kita, Ye Tianan, tinggal di dekat halaman. Jika Binian tinggal di halaman, akan lebih mudah baginya untuk menerima pengobatan. Dia kemudian melambaikan tangannya ke arah Lin Chen dan Lin Qian. Apakah kamu tidak akan mengirim nyonya muda ke halaman? Tunggu apa lagi?